Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fardila Balkis. I'm the first speaker and I'm going to continue present our material is about ESP material development. Okay. Menurut Dudley Evans, ESP umumnya didefinisikan sebagai area pengajaran bahasa yang membutuhkan penelitian dan desain yang cermat terhadap materi dan kegiatan pedagogis untuk mengidentifikasi kelompok pelajar yang mampu mengidentifikasi dalam konteks pembelajaran tertentu. Dudley Evans and Seth John percaya bahwa definisi ESP harus mencerminkan fakta bahwa banyak pengajaran ESP, terutama di mana mereka secara khusus terkait dengan profesi atau disiplin tertentu, menggunakan metodologi yang berbeda dari yang digunakan dalam tujuan umum pengajaran bahasa Inggris. Mereka juga mendefinisikan ESP dengan menggunakan karakteristik absolut dan variabel. Pertama, absolute karakteristik. Yang pertama itu ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelajar. Kemudian yang kedua, ESP memanfaatkan metodologi yang mendasarinya dan kegiatan disiplin ilmu yang dilayaninya. Kemudian yang ketiga, ESP berpusat pada tata bahasa, leksis, register, keterampilan, wacana, dan genre sesuai dengan kegiatan. Kemudian ada variabel karakteristik. Yang pertama, ESP dapat digunakan dalam situasi pengajaran tertentu, metodologi yang berbeda dari bahasa Inggris umum. Yang kedua, ESP kemungkinan akan dirancang untuk pelajar dewasa, namun itu bisa digunakan untuk peserta didik di tingkat sekolah menengah. Kemudian yang ketiga itu, ESP umumnya dirancang untuk siswa perantara atau mahir. Sebagian besar kursus ESP menganggap pengetahuan dasar dari sistem bahasa, tetapi dapat digunakan dengan pemula. Jadi berdasarkan definisi yang diberikan, ESP dipahami sebagai sesuatu yang mempersiapkan peserta didik untuk menggunakan bahasa Inggris dalam lingkungan akademik, profesional, atau tempat kerja, di mana bahasa tersebut akan digunakan. Dalam ESP, bahasa Inggris dipelajari bukan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan mendapatkan pendidikan umum, tetapi untuk memperlancar jalan masuk atau efisiensi linguistik yang lebih besar di lingkungan tertentu. Kemudian ada teknik in seleksi material. Yang pertama, materi yang tersedia ditinjau, dievaluasi, dan dipilih sesuai dengan kriteria yang berbeda dan dengan mengacu pada kursus ESP tertentu. Kemudian, jika ada kekurangan bahan atau jika bahan yang tersedia tidak sesuai menurut evaluasi tersebut, praktisi mungkin akan diminta untuk mengembangkan bahan dari awal atau di luar, memperpanjang, memperbaiki, menulis ulang. Kemudian menyesuaikan bahan yang tersedia untuk situasi belajar tertentu, area ESP, kelompok sasaran peserta didik, waktu atau rangkaian sumber daya. Kemudian yang terakhir, karena pengembangan bahan adalah proses yang berkelanjutan, mereka yang terlibat dalam membuat atau mengadaptasi bahan akan diminta untuk menguji coba atau melakukan tinjauan evaluatif sehingga dapat menyesuaikan bahan dari waktu ke waktu sebagai tanggapan terhadap hasil implementasi tren saat ini di lapangan atau temuan penelitian. Oke,
Saya rasa cukup untuk materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitriani. I'm the second speaker and I'm going to continue present our material is about materials evaluation. Menurut Tomlinson, materials evaluation ini dapat didefinisikan sebagai prosedur atau penilaian sistematis yang mengukur nilai potensial materi pada peserta didik dalam kaitannya ini dengan tujuan mereka. Dengan kata lain, evaluasi materi berarti proses berprinsip dalam memberikan informasi yang bermanfaat tentang materi yang ditargetkan untuk memilih atau mengembangkannya dalam pendekatan yang andal dan valid. Why evaluate materials? Evaluasi adalah masalah menilai kesesuaian sesuatu untuk tujuan tertentu, mengingat kebutuhan tertentu dan mengingat sumber daya yang tersedia dari sejumlah kemungkinan dapat mewakili solusi terbaik. Evaluasi kemudian berkaitan dengan prestasi yang relatif. Dalam setiap jenis evaluasi, keputusan yang akhirnya dibuat cenderung lebih baik karena didasarkan pada pemeriksaan yang sistematis pada semua variabel itu penting. How do we evaluate materials? Evaluasi ini pada dasarnya adalah proses pencocokan. Jadi pencocokan itu perlu solusi yang tersedia. Jika pencocokan ini harus dilakukan seobjektif mungkin, maka yang terbaik adalah kebutuhan dan solusi secara terpisah dan yang terbaik itu adalah melihat kebutuhan dan solusi secara terpisah. Dalam analisis akhir, pilihan apapun akan dibuat atas dasar subjektif. Di sini sudah dibagi proses evaluasi menjadi 4. Yang pertama itu menentukan kriteria. Menentukan kriteria itu atas dasar apa kita menilai materi, kriteria mana yang penting. Yang kedua itu analisis subjektif. Jadi perwujudan kriteria, wujud kriteria apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran Anda. Yang ketiga itu analisis objektif, bagaimana materi yang dievaluasi itu mewujudkan kriteria. Dan yang terakhir itu matching, seberapa jauh materi sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini ada daftar kriteria untuk analisis objektif dan subjektif. Ini mungkin bukan daftar yang lengkap, mungkin masih ada kriteria lain yang menurut Anda penting. Dan ini di sini ada subjektif analisis dan objektif analisis. Subjektif analisis ini untuk persyaratan bahan. Bisa dilihat untuk audiens, persyaratan bahan itu siapa pembelajarnya, who are the learners. Sedangkan untuk objektif analisisnya itu untuk objektif analisisnya itu adalah evaluasi materi, who is the material intended for. Ada aims, what are the aims of the course. Untuk objektif analisisnya itu what are the aims of the materials. Dan untuk content, the language description. Untuk di subjektif analisis itu ada structural, national, functional, discourse based, some other kind, dan sebagainya. Bisa dilihat sendiri. Jadi untuk subjektif analisisnya itu yang bagian A dan objektif analisisnya itu yang bagian B. Subjektif analisis itu ada persyaratan materi, sedangkan objektif analisisnya itu untuk evaluasi materi.
Di sini bisa dilihat setelah melihat daftar untuk analisis objektif dan subjektif tersebut, langkah-langkah berikutnya itu dalam menggunakan yang harus diikuti dalam menggunakan daftar analisis objektif dan subjektif tersebut, yaitu yang pertama, jawab pertanyaan A terlebih dahulu untuk mengidentifikasi persyaratan Anda. Mungkin Anda kemudian dapat menggunakan informasi ini baik sebagai dasar untuk menulis materi sendiri atau sebagai masukan untuk tahap akhir evaluasi materi. Yang kedua itu analisis materi yang telah Anda pilih yang telah Anda pilih dengan menjawab pertanyaan B. Jadi analisis materi yang telah Anda pilih dengan menjawab pertanyaan B. Jika memungkinkan, uji ide-ide Anda tersebut dengan mengejarkannya secara ekstra dari materi tersebut. Yang ketiga, bandingkan daftar A dan B. Ini dapat dilakukan secara impresionis atau dengan memberikan poin. Contohnya di sini, misal 0, angka 0, poin 0 tidak cocok dengan fitur yang diinginkan. Dan untuk poin 1, sebagian cocok dengan fitur yang diinginkan. Dan poin 2 sangat cocok dengan fitur yang diinginkan. Kemudian jumlahkan poin dan analisis hasilnya. Perhatikan bahwa jumlah titik tertinggi tidak selalu menunjukkan materi yang paling cocok, karena titik dapat terkonsentrasi di satu area. Cari penyebaran terluas fitur dan konsentrasi yang diinginkan di area yang Anda anggap paling penting. Dan yang terakhir itu, tentukan pilihan Anda dan gunakan temuan Anda untuk menyiapkan dokumentasi yang diperlukan untuk membela keputusan Anda atau untuk mendukung keputusan Anda. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time you has given to me. Today I will continue our material that is about material adaptation. Do you know what is material adaptation? Material adaptation berarti mencocokkan bahan dengan kebutuhan pelajar, tuntutan guru, dan tujuan administrasi. Untuk menyesuaikan bahan, kita harus mempertimbangkan 5 faktor utama, yaitu menurut MC Donau 2013 talks about different techniques that can be applied to Canton in order to bring about change. There are the first, adding; the second, deleting or omission; the third, modifying; the fourth, simplifying; and the last, reordering. The first, addition. Addition adalah salah satu prosedur adaptasi yang melibatkan suplementasi barang dan kegiatan linguistik untuk menebus ketidakmampuan atau kekurangan bahan. Addition diperlukan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya, area tidak mendukung, teks atau gambar tidak disediakan, teks, gambar, atau tugas lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, tugas terbatas dalam ruang lingkup. Yang kedua yaitu deletion or omission. Deletion adalah prosedur adaptasi yang melibatkan penghapusan beberapa item dan kegiatan linguistik yang ditemukan ekstra dan tidak perlu.
Jadi, penghapusan adalah proses di mana bahan dikeluarkan daripada ditambahkan. Bahan yang harus dikurangi ketika situasi yang dihadapi seperti berikut, yaitu peserta didik kompeten dalam keterampilan, terlalu banyak tugas di area tertentu, item atau area yang bersangkutan bukanlah prioritas, item atau tugas tidak dirancang dengan baik, item atau tugas tidak cocok untuk tujuannya, dan topiknya tidak sesuai untuk pelajar. Yang ketiga ada modification or changing. Modifikasi berarti perubahan dalam berbagai aspek bahan seperti latihan maupun sistem penilaian. Modifikasi bahan berlaku sesuai situasi yang dihadapi seperti berikut, yaitu teks memiliki panjang yang tidak pantas, bahan tidak sesuai tujuan, bahan tidak sesuai dengan usia atau pengalaman peserta didik, and the last, bahan tidak jelas, membingungkan maupun menyesatkan. Yang keempat ada simplification. Simplification atau penyederhanaan adalah prosedur yang digunakan untuk membuat bahan yang lebih mudah dipahami. Jika bahan pengajaran sulit untuk target pelajar, bahan simplification cocok dibuat untuk pelajar. And the last, rearrangement or reordering, yang artinya penataan ulang. Penataan ulang adalah prosedur adaptasi bahan di mana bagian-bagian yang berbeda dari buku kursus diatur dalam urutan yang berbeda pula. Penataan ulang bahan membantu membuat bahan lebih menarik dan sesuai untuk pelajar maupun guru. Peserta didik dapat menyusun ulang beberapa materi dengan yang pertama mencocokkan tujuan mereka, yang kedua menggunakan tugas praktik, yang keempat merevisi lebih awal dari buku kursus, and the last memberikan tindak lanjut yang sesuai. I think that's all from me. So thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Endra Sitian. As the last speaker, I want to explain about materials development. Materials development is both a field of study and a practical undertaking, according Tomlinson 2006-66. As a field, it means that sebagai suatu bidang studi untuk mempelajari bagaimana prinsip-prinsip dan prosedur desain, implementasi, dan evaluasi dalam bahan pengajaran bahasa. Sedangkan as an undertaking itu sebagai upaya dalam melibatkan produksi, evaluasi, dan adaptasi bahan pengajaran bahasa. Jadi, material development itu sebagai bidang pengetahuan yang membantu kita untuk meningkatkan praktik mengajar kita sebagai guru. Next, materials development procedures in ESP consists of 4 procedures. The first is need analysis. According Box Document 2010-19, the need analysis process consists of 5 is target situation analysis, yaitu mengidentifikasi tugas, kegiatan, dan keterampilan yang digunakan peserta didik dalam bahasa Inggris. Apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik secara ideal. Kemudian discourse analysis, yaitu deskripsi bahasa yang digunakan oleh peserta didik itu seperti apa. Kemudian present situation analysis, yaitu mengidentifikasi apa yang dilakukan dan tidak diketahui oleh peserta didik dan yang dapat atau yang tidak dapat dilakukan sehubungan dengan
tuntunan situasi target. Kemudian learner factor analysis, yaitu mengidentifikasi faktor pelajar mulai dari faktor internal maupun eksternal seperti motivasi mereka, bagaimana mereka belajar, dan persepsi mereka tentang kebutuhan apa yang akan mereka dapatkan dari mempelajari bahasa ini. Kemudian teaching content analysis, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan di mana kursus akan berjalan. Next, determining course contents and writing planning syllabus. Need analysis plays an important role in determining course contents in ESP. Jadi, setelah melakukan analisis kebutuhan, maka kita harus menentukan konten kursus dan silabus perencanaan penulisan. Nah, dalam menentukan konten kursus itu dalam ESP ada dua cakupan, yaitu real contents and career contents. Real contents itu berkaitan dengan tujuan pedagogis seperti fitur belajar bahasa akan menjadi lebih sadar atau lebih mampu menghasilkan, atau keterampilan bahasa yang mereka kendalikan itu mereka bisa manfaatkan untuk kelanjutan masa depannya nanti. Kemudian career contents refer to the means of delivering the real contents. These means include the use of text or activities. Itu menurut Buxdorfman 2010 to 59. Kemudian setelah kita menentukan konten kursus, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat silabus perencanaan. Yang harus kita lakukan itu ada 3, yaitu types of units such as skills, vocabulary, genres, functions, notion, and disciplinary, professional, or cultural contents. Kemudian items in the units such as genres, semantics, sets, and functions. And the last is sequencing. It is what should come first, second, and so forth, and decisions made according to considerations such as immediate and less immediate need, level of difficulty. Next, procedure 3 is developing materials and making tasks. Dalam ESP, guru atau pengembang kursus itu memilih dan menyusun teks otentik serta menyusun tugas. Teks otentik di sini itu guru bisa memberikan pengajaran bahasa itu dengan memberikan artikel seperti koran, atau bisa juga memutar film berbahasa asing. Menurut Harding in Buxdorfman 2002-63 proposed 3 stages below. The first is use context, text, and situations from the student's subject area. It means that kita itu kalau dalam mengajar bahasa, kita terus menggunakan konteks berdasarkan situasi atau lingkup siswa yang kita ajar. Misalnya kita mengajar siswa yang program IPA misalnya,
Jadi kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan program mereka itu, seperti bahasa, bagaimana kita menggunakan bahasa dalam biologi, dalam fisika, dan sebagainya. Kemudian exploit authentic materials that students use in their specialism and don't be put off by the fact that it may not look like normal English. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan bahan-bahan otentik yang digunakan siswa. Jadi bahan-bahan otentik yang digunakan siswa, misalnya kita memberikan sebuah artikel. Jadi begini, dalam menentukan bahan ajar otentik, kita bisa mulai berdasarkan keterampilan berbahasa, membaca, dan mendengar, karena pada umumnya bahan ajar otentik banyak kita temukan untuk kebutuhan keterampilan tersebut, sedangkan untuk keterampilan berbicara dan menulis yang muncul itu sebagai produktif, siswa akan muncul sebagai respon kegiatan mendengar atau membaca bahan ajar otentik tersebut. Jadi untuk keterampilan membaca, kita bisa mencari kesamaan antara program sekolah dengan topik yang akan diberikan. Jadi contoh otentik itu seperti contohnya ketika kita mengajar anak SMA, sesuaikan bahan ajar dengan program yang mereka ikuti, misalnya program IPA atau IPS. Untuk bahan otentik keterampilan membaca, kita bisa cari artikel dari koran berbahasa Inggris yang bermuatan sains bagi siswa kelas IPA, misalnya tentang penemuan teknologi terbaru bidang kimia atau biologi. Sedangkan untuk bidang IPS, kita bisa mencari artikel bidang ekonomi atau sosiologi agar topik lebih tepat. Kita dapat bertanya kepada guru mata pelajaran yang berkaitan. Oke. Kemudian make the text authentic as well as the text. Get the students doing things with the materials that they actually need to do in their work. And the last procedures is evaluation course and materials. Jadi prosedur yang terakhir yang kita lakukan yaitu melakukan evaluasi dan materi. Hal ini bertujuan agar kita bisa mengetahui seberapa efektif kursus atau pembelajaran yang telah kita laksanakan. Kemudian setelah kita melakukan evaluasi, maka kita akan menilai apakah kursus atau pembelajaran seperti ini akan dilanjutkan atau dihentikan, atau apakah ada perbaikan-perbaikan dalam kursus atau pembelajaran ini agar menjadi lebih baik. I think enough for me. I hope all of you can be understand what I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.